Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya Sri Mariati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat saya harapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menjalankan proses dalam pembelajaran di kelas, yaitu saya lebih menerapkan guru menjadi pusat pembelajaran. Di sini murid hanya mendengarkan, diam, menyimak apa yang disampaikan guru. Pembelajaran hanya untuk mencapai prestasi dan nilai KKM. Anak-anak hanya dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Guru kurang memahami karakteristik anak, padahal anak-anak itu mempunyai berbagai macam karakteristik yang berbeda tentunya. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa belum berkembang. Anak-anak hanya duduk manis di tempat duduk. Suasana kelas yang kurang menyenangkan karena guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Berikut dapat terlihat di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran lebih berpusat pada guru. Kegiatan belajar hanya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, siswa hanya diam, mendengarkan, dan menjalankan apa yang menjadi tugas siswa. Selanjutnya, penilaiannya hanya mengutamakan aspek kognitif. Dapat kita lihat ya di sini, murid hanya mengerjakan LK-LK yang telah dibagikan oleh guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengalami perubahan di dalam pemikiran atau perilaku. Di dalam pemikiran, dapat merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak-anak membutuhkan lingkungan dan sarana prasarana fasilitas yang ada. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kondisi anak, tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, lebih menghargai karakteristik setiap anak. Karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka kita sebagai guru harus bisa mengenal setiap karakteristik anak untuk mengetahui bakat anak. Dapat merubah perilaku, yaitu melakukan pembelajaran yang menarik. Kita setelah belajar di modul 1.1 itu bisa mengadakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai kreativitasnya. Di sini anak adalah seumpama tanah yang diolah. Jadi kita perlu kembangkan. Kita mendampingi anak, bagaimana anak itu bisa berkembang sesuai kemampuan dan karakteristik anak-anak. Selanjutnya, lebih cermat melihat bakat siswa. Jadi ketika dalam pembelajaran kita harus mengetahui bakat setiap anak sehingga bakat tersebut dapat dikembangkan oleh anak tersebut.
Dengan pertimbangan itu, maka saya berusaha akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu antara lain saya berusaha merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya sekitar. Hal ini di sekolah kami bisa dilakukan dengan mengadakan ekstrakurikuler dan juga dapat menggunakan permainan daerah-daerah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi, dalam belajar bukan hanya nilai yang kita capai, tetapi di situ kita menanamkan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut anak agar menjadi apa yang kita inginkan. Ketika dalam proses pembelajaran, kita memberi arahan, pendampingan agar anak tersebut bisa berkembang sesuai kodratnya. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini, dua kodrat ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak itu kodratnya adalah bermain. Di lingkungannya, dia sambil bermain dan belajar. Dan mengikuti perkembangan teknologi yang harus kita dampingi agar anak-anak tersebut bisa mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar. Dari pemaparan tadi, saya mengambil kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya mencari nilai saja, tetapi perlu membentuk budi pekerti yang baik. Pendidikan sesungguhnya harus berpihak pada anak. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Tetap sehat, merdeka, dan berbahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.